Masih di Selamat Siang Indonesia, antrean panjang BBM terjadi di Sorong, Papua. Sementara lahan seluas 124 hektar milik Tommy Soeharto disita. Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia menyita aset tanah PT Timur Putra Nasional seluas 124 hektar terkait kasus BLBI di Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Penyitaan ditandai dengan pemasangan papan penguasaan aset milik negara di 4 lokasi. Total ada 4 sertifikat tanah dari lahan seluas 124 hektar, yang diperkirakan nilai aset yang disita mencapai 600 miliar rupiah. Penyitaan aset milik PT Timur Putra Nasional ini berkaitan dengan karena masih adanya tunggakan hutang kepada negara senilai 2,6 triliun rupiah. Sebelum penyitaan, Satgas BLBI juga telah memanggil Tommy Soeharto dan Direktur Utama PT TPN Roni Hendarto Reno Wicaksono terkait kasus tersebut. Akibat mahalnya BBM jenis solar, ratusan nelayan di Surabaya, Jawa Timur tidak bisa melaut. Sebelumnya, para nelayan mendapatkan BBM dengan harga Rp5.000 dan kini naik menjadi Rp8.000 di Tengkulak. Hal ini disebabkan para nelayan tidak mendapatkan surat rekomendasi dari pemerintah daerah terkait subsidi BBM. Dari data kelompok nelayan di pesisir Pantai Nambangan, tidaknya terdapat 900 nelayan. Sebagian besar tidak bisa melaut. Mahalnya bahan bakar solar yang membuat para nelayan resah harus jadi perhatian Pemkot Surabaya dan pihak Pertamina. Antrian panjang kendaraan terjadi pada sejumlah SPBU di Kota Sorong, Papua Barat. Warga beramai-ramai mengantri untuk mengisi bahan bakar akibat panik akan terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak. Hal ini terjadi sejak Jumat pekan kemarin. Sebagian di antaranya bahkan rela hujan-hujanan dan bermalam di sekitar SPBU. Pihak Pertamina Rayon 1 Papua Barat menampik jika terjadi kelangkaan BBM dan memastikan jika kondisi tersebut hanyalah kepanikan warga akibat penyebaran informasi bohong atau hoax. Kondisi tersebut juga dimanfaatkan para pengecer untuk meraup keuntungan dengan menaikkan harga BBM eceran hingga Rp50.000 per botol 1,5 liter. Usai kunjungan Presiden Joko Widodo menghadiri malam Indonesia National Day di Uni Emirat Arab World Expo 2020 Dubai, Indonesia berhasil meraih komitmen investasi senilai $44,6 miliar Amerika Serikat. Atau setara Rp642,2 triliun. Investasi Uni Emirat Arab di Indonesia terpusat pada 3 sektor, yaitu investasi energi terbarukan, investasi membangun industri berbasis pengelolaan lingkungan yang baik, dan investasi dengan kolaborasi yang baik. Sebelumnya, Presiden perkenalkan berbagai keindahan dan potensi wisata di Indonesia. Selain itu, jelaskan bahwa Indonesia punya kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Presiden Jokowi memastikan pemanfaatan potensi tersebut dilakukan secara terukur, terkendali, dan terjamin keberlanjutannya untuk kebaikan semua dan generasi selanjutnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.